Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kembali lagi di channel Kang Sueb. Channel ini membahas tentang dunia spiritual, supranatural, metafisika, alam goib, motivasi, mitos, dan kendam ataupun hipnotis jalanan. Oke, di topik kita kali ini saya akan membahas tipe-tipe orang yang tidak bisa dihipnotis. Nah, ini jarang saya bagikan ya. Mungkin baru kali ini yang akan saya bagikan dan simak videonya ya buat para sedulurku, buat praktisi juga. Nah, sebelum saya lanjut ke videonya, saya ucapkan terima kasih banyak buat para sedulurku, buat para sahabatku yang sudah selalu dukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe ataupun like, dan yang belum ataupun yang baru bergabung, saya ucapkan juga terima kasih banyak, dan satu subscribe dari kalian sangatlah berarti dalam membangun channel ini. Oke, lanjut ke video intinya. Oke, Bang atau Kang, ciri-ciri atau tipe orang yang tidak bisa dihipnotis itu seperti apa? Nah, di sini akan saya bedah rahasianya ataupun ciri-cirinya. Simak video ini ya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham dan tahu dan menambah wawasan untuk para sedulurku semua. Oke, yang pertama itu orang gila atau disebutnya ODGJ. Nah, ini kok orang gila bang katanya. Ya jelas ya, yang namanya orang gila itu secara komunikasi saja sudah tidak nyambung. Dan secara rohanianya pun sudah tidak bisa. Dan secara alam bawah sadarnya pun sudah tidak bisa kita kendalikan. Bagaimana kita mau bisa menghipnotis seorang ataupun orang gila tersebut. Nah, ini saya pernah baca salah satu buku ya. Itu ada penelitian yang praktisi hipnotis yang mencoba menghipnotis dari orang sadar dengan orang tidak sadar. Akhirnya ada yang orang ODGJ ini yang dicoba ditidurkan tapi dia tidak bisa tidur. Berarti kan kesimpulannya yang saya dapat dari cerita ataupun referensi yang saya dapat ini, orang gila memang mutlak tidak bisa kita hipnotis. Karena sudah jelas yang pertama saraf dari bagian tubuhnya sendiri sudah rusak. Yang kedua, panca indera penerima pun sudah tidak normal dan tidak bagus. Karena sistem kerja hipnotis itu bagaimana menyampaikan ke alam bawah sadar seseorang dengan menggunakan sugesti. Nah, di sini bagaimana sugesti itu bisa nyambung ke seseorang ataupun subjek kalau orang itu sendiri tidak bisa menerima ataupun tidak bisa mencerna dari sugesti yang disampaikan oleh praktisi tersebut. Nah, itu otomatis tidak akan bisa dihipnotis. Nah, itu yang pertama, poin pertama adalah ODGJ, orang ODGJ ataupun orang gila. Nah, oke. Yang pertama itu yang tidak bisa dihipnotis. Terus ciri yang kedua yaitu orang yang memiliki otak dengan aktivitas sedikit. Maksudnya Kang, nah di sini simak ya nih. Nah di sini menurut, ini saya ambil kutipan ya, ambil kutipan menurut Dr. David itu menjelaskan bahwa terdapat perbedaan di area otak pada orang-orang yang tidak mudah dihipnotis dan orang yang mudah dihipnotis. Di mana pada orang yang tidak mudah dihipnotis, area otak aktif yang terkait dengan kontrol eksekutif dan perhatian cenderung memiliki aktivitas yang lebih sedikit. Nah, di sini ya simak ya. Sementara orang yang mudah dihipnotis memiliki area otak yang lebih besar dibandingkan dengan berperan dalam memusatkan perhatian. Maksudnya di sini orang yang sangat bagus fokusnya. Di sini ya. Ataupun orang yang sangat bagus konsentrasinya. Nah, itu kalau kalau orang yang sulit untuk konsentrasi ataupun sulit untuk berfokus, itu orang-orang yang memang sulit untuk dihipnotis. Nah, terus
untuk ciri-ciri selanjutnya, yaitu ciri yang ketiga itu kurang percaya orang lain. Maksudnya di sini orang yang salah satu cirinya itu orang yang memang dia punya kecurigaan berlebihan kepada orang, selalu curiga kepada orang, itu orang yang sangat sulit untuk dihipnotis. Gitu, orang yang tipikal tidak mudah percaya kepada orang lain itu orang yang sangat sulit dihipnotis, itu cirinya ya. Nah, untuk ciri selanjutnya, selengean. Kalau bahasa kata orang Jakarta itu kita selengean, orang-orang selengean yang kalau bahasanya Jawanya itu ngeyel. Ngeyel itu orang-orang yang sulit dihipnotis. Kenapa seperti itu? Karena memang dia tidak membuka alam bawah sadar dia. Karena timbulnya alam bawah sadar itu dari kenyamanan dan kepercayaan, tapi dengan teknik tertentu. Nah, ketika orang yang selengean, dia tidak susah untuk dihipnotis. Nah, nih ciri-ciri yang tadi saya jelaskan ya. Mungkin biar para praktisi ataupun kenapa sering gagal menghipnotis seseorang, itu ciri-cirinya juga harus dipahami ya, supaya jadi mantep dan yakin ketika kita mau bermain hipnotis hiburan. Seperti itu ya para sedulurku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan dibagikan dan di share apabila video ini bermanfaat. Mungkin seperti itu aja ya untuk kita kali ini. Konten kita kali ini yaitu tentang tipe-tipe orang yang tidak bisa dihipnotis. Nah, oke. Saya ucapkan terima kasih banyak buat para sedulurku dan buat para praktisi ataupun para subscriberku semua se-Indonesia. Mungkin saya cukupkan sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun, dan pada akhirnya saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, rahayu, rahayu.